Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat MIS Moderasi Islam Sulawesi, kembali lagi bersama kami di episode ketiga, tepatnya di puasa kelima bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dalam acara PSBB, perbincangan santai sebelum berbuka dengan Anda, Ayah, Nida, Nada. Oke, sahabat-sahabat, bagaimana? Masih semangat ya kayak semua puasa? Nada bagaimana? Masih semangat? Semangat. Tarawihnya gimana? Lancar terus ya? 20 rakaat? Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, ini ya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi yang masuk. Tapi berhubung karena waktunya sedikit. Ya kita usahakan kita jawab ya sesuai dengan waktu yang ada, karena tentu pemirsa juga akan mempersiapkan buka puasanya. Ya, ibu-ibu mau masak, anak-anak bantu mamanya. Ya, apa pertanyaan? Silakan. Oke, pertanyaannya itu, nah, bagaimana menyikapi hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan Ramadan, seperti siapa yang gembira atas masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Oh, ya. Gimana itu? Baik. Memang ada hadis yang menyebutkan Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bergembira atas masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api neraka. Oleh sebagian ahli hadis menyebutkan bahwa hadis ini dhaif, bahkan ada yang mengatakan maudhu, itu palsu. Masa hanya gembira saja katanya lalu tiba-tiba selamat dari api neraka? Berarti banyak dong yang gembira. Ya, mungkin ada yang gembira karena di bulan Ramadan biasanya laris dagangannya 10 kali lipat. Kalau di bulan Ramadan pengusaha kuliner misalnya banyak yang pesan makanannya. Ustadz juga begitu, biasanya kalau bulan Ramadan ramai dengan panggilan. Ya, banyak panggilannya. Tiba-tiba ya tahun ini dengan suasana pandemi seperti ini, ya semuanya harus di rumah. Nah, bagaimana hadis yang tadi? Apakah itu hadisnya sahih? Sekalipun ulama sebagian mengatakan itu hadis palsu, bahkan dinyatakan sebagai hadis dhaif, tapi kita lihat dulu substansinya. Kira-kira kalau orang gembira dengan Ramadan, apa salah enggak? Ya, itu kan, apalagi kalau kegembiraan itu didasari dengan hadis-hadis misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa dengan iman maka diampuni dosanya. Lalu siapa yang melaksanakan qiyam pada malamnya juga diampuni dosanya. Siapa yang tidak gembira kalau orang diampuni dosanya? Hanya dengan puasa dan hanya dengan qiyam Ramadan, tarawih, witir, itu kemudian secara otomatis diampuni dosanya. Gembira enggak? Ada ulama mengatakan saat-saat yang paling menggembirakan atas seorang hamba ketika dosa-dosanya diampuni. Wah, itu berarti kalau ini yang mendasari kegembiraan kita, selamat bergembira. Ya, saya kira hadis-hadis seperti ini jangan langsung kita antipati, langsung buang begitu saja. Tapi kalau yang menyemangati kita untuk bergembira hal-hal yang sifatnya spiritual, tidak masalah. Ada hadis misalnya Talha bin Ubaidillah disebutkan anna rajulaini min baliyin khadima ala Rasulillah. Dulu pada masa Nabi ada dua pemuda yang datang menghadap kepada Nabi, wa kana islamuhuma jami'an. Semuanya dua pemuda ini menyatakan keislamannya. Tapi yang satu diantaranya kan ahaduhuma asyaddu ijtihadan. Luar biasa semangat beragamanya karena baru menikmati Islam, sehingga dia merasakan semangat yang luar biasa sampai-sampai dia ikut dalam medan perang, istushhid, kemudian dia mati di medan perang, dia mati syahid. Tapi yang satu ini agak santai sedikit, ukhiral akharu sana, tapi umurnya dikasih 1 tahun. Lalu suatu malam Talha bin Ubaidillah ini bermimpi. Apa mimpinya? Lihat sorga. Nah, Nada tidak pernah lihat mimpi di sorga, mimpi neraka.
Enggak ya, belum pernah. Ya, nah ini Thalha bin Ubaidillah ini ternyata mimpi berada di surga. Apa ya yang terjadi? Thalha ini dalam riwayat itu disebutkan baina ana inda babil jannah. Kebetulan saya menunggu antrian dipanggil masuk surga. Jadi masih di pintu. Lalu keluarlah Khalid dari surga, ada yang keluar dari surga. Ternyata memanggil lebih dulu yang dipanjangkan umurnya 1 tahun. Disuruh lebih dulu masuk dibanding temannya yang mati syahid. Nah, Thalha menyampaikan kepada para sahabat, kira-kira ini apa benar ini mimpi ini? Kok yang mati syahid di belakang masuknya, sementara yang dipanjangkan 1 tahun ini lebih dulu masuk surga? Karena sahabat-sahabat ketika itu heran, loh, kenapa bisa yang mati syahid agak di belakang masuknya surga, yang dipanjang umurnya setahun ini lebih dulu masuk surga? Lalu mereka sampaikan kepada Rasulullah, yuhaddithu bihin nas fa'ajabu lidzalik fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadithu wa haddathu al-hadith. Apa kata Rasulullah? Ya, bukankah yang dipanjangkan umurnya itu alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana? Bukankah yang dipanjangkan umurnya setahun itu dia mendapatkan bulan Ramadan? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Bukankah ketika dia dapatkan Ramadan, wa adraka Ramadan fasamahu wa shalla kadza wa kadza, dia puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, wa shalla kadza wa kadza, dia tarawih pada malamnya, dia witir pada malamnya, dan salat-salat sunnah lainnya. Apa kata sahabat? Bala ya Rasulullah. Ya, betul ya Rasulullah. Oh, kata Rasulullah, itulah yang membuat dia masuk surga lebih dahulu. Belum lagi dalam Ramadan itu ada 1 malam namanya malam Lailatul Qadar. Di surah Al-Qadar kan? Ya, mungkin ada, Najlah bisa baca surah Al-Qadar. Silakan Nada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ya, ternyata Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Konversi 1000 bulan itu berarti 1 umur manusia yang umurnya kira-kira 83 tahun dipakai beribadah. Itu 1 Ramadan nilainya. Ya, belum lagi kalau berkali-kali kita nikmati bulan suci Ramadan. Jadi bisa melampaui umur-umur yang umat Nabi terdahulu dengan Ramadan. Ya. Berarti Ramadan ini ibaratnya kayak kartu priority, Ji. Kayak ibaratnya kita ke mana? Ke bank, ya. Ke bank. Lalu ada antrian panjang, tapi kalau kita punya kartu priority, kita yang diutamakan begitu. Betul sekali. Jadi kalau kita mau dapatkan kartu priority, ya silahkan maksimalkan bulan Ramadan. Apalagi kalau malam itu kebetulan kita beribadah, malam Lailatul Qadar, ya. Baik. Saya kira itu Ramadan adalah kartu priority ya, bagi umat Islam, bisa melampaui ya semua amalan-amalan yang lain, bisa melampaui umat-umat terdahulu. Ya, baik, makasih. Oke, syukran katiran atas ilmu yang telah diberikan lagi. Alhamdulillah. Demikian sahabat-sahabat MIS, perbincangan santai sebelum berbuka kita di bulan Ramadan ini.
pada episode ke berapa? 3. Iya. Hari kelima ya? Iya, hari kelima. Oke. Ingat sahabat-sahabat, tetap semangat sekalipun stay at home, tapi jangan terlalu banyak tidur. Sekalipun tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ya, apalagi kalau mengajinya ya. Ya. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.